berkat dorongan civil society, dorongan NU, dorongan Muhammadiyah, dorongan berbagai macam LSM, dorongan penegak hukum juga, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah menetapkan NII sebagai DTTOT, daftar terduga teroris dan organisasi teroris. Ini punya implikasi nih Pak. Apa implikasinya? Implikasi hukumnya PPATK itu bisa menelusuri semua rekening mereka. Itu implikasinya itu. Jadi dari mana sumber pendanaan mereka dan berbagai macam jaringan mereka. Yang kedua, ini yang lebih kuat lagi. Kedepannya penegak hukum bisa menangkap siapapun yang tergabung di sel NII walaupun dia tidak melakukan tindakan teror. Kayak orang tergabung JI gitu, bisa diborgol. Walaupun betul kata Pak Kasintel tadi, kalau mengedepankan penindakan penuh penjara Pak. Nggak muat. Overload semua penjara itu, bangkrut negara kita ngasih makan mereka. Nah maka ini peran civil society, pencegahan. Kita tidak mengedepankan penindakan karena terlalu berat itu. Kalau NII mau ditangkapin semua, nggak ada penjaranya, nggak muat. Nggak muat Pak, saking banyaknya itu. Maka lebih kepada pencegahan nantinya. Tapi ini sudah langkah maju. Ketika menetapkan NII sebagai DTTOT, itu langkah maju. Saya ambil contoh misalnya, Khilafatul Muslimin itu kan NII. Mereka bikin Khilafatul Muslimin karena undang-undang kita yang lemah, di perangkat hukum kita yang memang belum mengakomodirnya, lama berkembangkan NII Khilafatul Muslimin itu. Kan itu 3 serangkai. Abdullah Sungkar, Abu Bakar Ba'asyir, dan Abdul Qadir Hasan Baraja. Itu saudaraan itu. Cuman pecah-pecah kongsi, bikin kelompok masing-masing. Abdullah Sungkar tewas, Abu Bakar Ba'asyir bikin Majelis Mujahidin yang kemudian JI Indonesia itu, termasuk sampai JAD, JAT dan lain sebagainya. Nah, Abdul Qadir Hasan Baraja tahun 1997, nggak lama dia keluar dari penjara, langsung mendirikan Khilafatul Muslimin. Kantor pusatnya Pesawahan, Teluk Betung. Keren Pak. Ternyata Lampung ini sempat menjadi ibu kota khilafah umat Islam seluruh dunia internasional. Dan itu membangun doktrin yang sungguh luar biasa. Di Agung mereka bikin kampung khilafah dekat pesantren saya itu, di Karangsari, Karanganyar itu kan. Mereka bikin pondok pesantren Al Khilafah. Di sana nggak ada ngaji kitab kuning, nggak ada ngaji biasa aja. Mak jelas sumbernya apa. Ketika oleh warga di sana dilarang, mulai mereka dengan pasukan pendekar-pendekar lebah putih itu mau perang sama warga. Wih, geger itu Pak di Jati Agung antara pagar Nusa mau perang sama lebah putih Khilafatul Muslimin. Ternyata mereka jago-jago silat, bawa-bawa samurai mereka. Kalau nggak diturunkan dari Polres Lampung Selatan itu terjadi luar biasa bentrok antara lebah putih sama pagar Nusa itu. Nah ini yang terjadi. Ketika kita tanya mengapa Khilafatul Muslimin bebas mendirikan pondok pesantren, nggak ada regulasi yang melarang, nggak ada regulasi yang mengatur, makanya mereka bebas. Mereka bebas bikin masjid, mereka bebas bikin pondok pesantren, mereka bebas bikin sekolah yang dengan kurikulum sendiri, yang mengingkari kurikulum resmi kita. Nah ini kalau dibiarkan dan jumlah mereka menjadi banyak, apa jadinya negara ini? Ya saya bersyukur kemarin negara bertindak tegas, Polda Metro Jaya turun ke Lampung dan vonis pengadilan 10 tahun penjara. Itu baru keren itu Pak. Saya kadang kecewa. Farid Omar Akbar, saya ini sering berdiskusi sama sesama Ustadz Dewe yang merotes ceramah saya. Kok Ustadz ditangkap? Zain An-Najah, Farid Omar Akbar itu dikuntit oleh aparat Pak. Itu sudah lebih dari 20 tahun baru bisa ditangkap. Makanya ketika orang kemudian menuduh Densus 88 berbuat zolim, kok Ustadz ulama ditangkap? Begitu dibuka datanya oleh Densus 88, terdiam semua. Nah, maksudnya ini peran civil society. Ya jangan sampai kita ustadz-ustadz di bawah, kader-kader Muhammadiyah, kader-kader NU malah menjelek-jelekkan negara. Nuduh Densus 88 yang bukan-bukan. Ya kapan mau selesainya masalah terorisme ini? Sama kayak kejadian yang di Metro tempo hari. Mulai ada yang ngerekam Densus nyita madu dan Al-Quran. Geger Pak. Densus nyita madu sama Al-Quran. Padahal
tersangkanya, terduga terorisnya sudah ditangkap dan diamankan. Ditanya oleh aparat, Pak, ada yang mau kami ambil di rumah untuk Bapak gunakan di sini? Ya udah, ambilkan saya pakaian, ambilkan Al-Quran, dan ambilkan madu. Nah, petugas datang ke sana kan ngambil Al-Quran, ngambil madu, ngambil pakaian. Tapi beritanya apa? Densus nyita Al-Quran, kan gak enak ngedengarnya. Apalagi yang rame itu, Pak, Densus masuk ke kamar santrinya lagi belum pakai baju. Geger. Aparat negara dicaci maki. Padahal waktu penggeledahan nggak ada Densus masuk ke kamar santri. Ditunjukkan video aslinya. Baru kemudian rep lagi. Saya menduga, mensinyalir isu-isu yang menyudutkan negara dan aparat negara diproduksi oleh kelompok-kelompok teror itu sendiri dan simpatisan mereka untuk mendelegitimasi pemerintah yang sah dan mendelegitimasi penegak hukum dalam menegakkan hukum. Makanya penting yang namanya civil society. Kami adalah Laskar Sabilillah, pecinta Wali Songo dan para anbiya, pewaris peradaban Islam di Nusantara hingga berkibar bangsa Indonesia.